Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita kembali sekolah minggu balita dan kakak yakin kalau adik-adik dalam keadaan sehat-sehat semua. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala pertolonganmu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tanganmu dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah siap memuji Tuhan? Ayo adik-adik, kita harus semangat memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, tibalah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah agar kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Amin. Suatu waktu ada sebuah keranjang sedang mengapung-ngapung di Sungai Nil. Ada apa ya di dalam keranjang itu? Wah, ada seorang bayi di dalamnya. Bayinya laki-laki dan lucu sekali. Kira-kira bayi siapakah ini? Oh, ternyata bayi itu diawasi oleh kakaknya. Si kakak dari jauh melihat keranjang itu supaya selamat dan aman. Adik-adik, siapakah bayi dan kakak ini? Ternyata dia adalah bayi Musa dan kakaknya bernama Miriam. Putri Firaun sedang mandi di Sungai Nil dan ia dikelilingi oleh dayang-dayang istananya. Tiba-tiba mereka melihat sebuah keranjang mengapung di sungai dan terdengar suara bayi sedang menangis. Bayi siapakah itu? Putri Firaun berkata kepada dayang-dayangnya, "Ambil keranjang itu dan bawa kemari." Setelah dibukanya, ternyata ada seorang bayi yang elok parasnya dan membuat Putri Firaun menjadi luluh hatinya. Bayi ini akan kupelihara dan kubesarkan, dan ia akan kuangkat menjadi anakku dan menjadi pangeran di Mesir. Ia akan kunamakan Musa, artinya karena aku menariknya dari air. Adik-adik, Musa sudah dewasa sekarang,
Tetapi ia melihat orang-orang Israel dipukuli oleh orang Mesir. Ia tidak senang melihat perlakuan orang Mesir yang jahat dan kejam terhadap orang Israel. Kata Musa, "Aku akan membela dan melindungi orang Israel itu. Orang Mesir itu jahat, mereka kejam sekali. Aku harus melakukan sesuatu." Musa pun membalas pukulan tentara Mesir yang memukuli orang Israel itu. Setelah Musa melihat bahwa orang Mesir itu tidak bangun-bangun lagi, maka ia mulai ketakutan. Jangan-jangan Raja Firaun akan marah dan membalas dendam padaku. Akhirnya Musa lari supaya tidak ditangkap oleh Firaun. Raja Firaun marah. "Di mana Musa? Pengawal, kejar Musa dan bawa kemari. Aku akan membalas perbuatannya. Awas kau Musa." Musa lari dari Mesir dan tiba di Midian. Setibanya di Midian ia merasa capek dan mulai kelelahan karena sangat jauh larinya. Lalu Musa berhenti dan beristirahat di tepi sebuah sumur. Di Midian, Musa berdiam selanjutnya sebagai gembala domba. Nah, adik-adik, dalam cerita ini Musa mengalami berbagai macam bahaya. Pertama, dari sejak bayi ia sudah menghadapi bahaya di Sungai Nil. Bayangkan seorang bayi dihanyutkan di Sungai Nil yang besar itu. Pasti sangat berbahaya ya adik-adik. Tetapi ia ditolong oleh seorang putri yang baik hati, yaitu Putri Firaun. Tuhanlah yang menggerakkan hati putri tersebut untuk berbelas kasih dan mau menolongnya. Yang kedua, Musa ditolong oleh Tuhan dari ancaman Firaun karena ia telah memukul orang Mesir sampai meninggal. Sekali lagi Tuhan menolong dan melindungi Musa dari kejaran orang Mesir sehingga ia selamat sampai di Midian. Adik-adik, maukah kita percaya pada pertolongan Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita setiap saat? Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan ya adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Cilo. Hai kakak, Cilo mau nyanyi ya. Singkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bye-bye. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu penutup Jangan Kamu Khawatir. Yuk kita memuji Tuhan bersama.
adik-adik, kita mau mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan yang baik, terima kasih untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menuntun dan menjaga kami, sehingga kami tidak perlu khawatir, karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menutup kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dah.